Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi Herdiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat dan juga lingkungan, di mana pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat terbagi menjadi 5, yakni yang pertama hakikat masyarakat, yang kedua dasar pembentukan masyarakat Islam, yang ketiga karakteristik masyarakat Islam, yang keempat prinsip pendidikan terhadap masyarakat dan manusia, dan yang kelima hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Di mana pada hakikat masyarakat terbagi menjadi 2, yakni masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek, misalnya tanah air, budaya, agama, tradisi, dan juga yang lainnya. Yang kedua, masyarakat Islam memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda dari masyarakat lainnya. Dan yang kedua ada dasar pembentukan masyarakat Islam, seperti yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga ada karakteristik atau ciri-ciri masyarakat Islam, yakni masyarakat Islam itu beriman kepada Tuhan, kepada para nabi, rasulnya, kepada kitab suci, kepada hari berikutnya, kepada hari kebangkitan, dan pada hari penghakiman serta siksa, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada prinsip pendidikan Islam, di mana terdapat 7 prinsip, yakni prinsip pertama dapat mengakui bahwasanya masyarakat dalam suatu definisi yang paling sederhana merupakan sekumpulan individu maupun kelompok yang terikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan juga agama. Prinsip kedua, percaya bahwasanya masyarakat Islam mempunyai suatu ciri khas tersendiri dalam bersikap yang membedakan dengan masyarakat lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga, setiap masyarakat meyakini bahwasanya asas untuk membina masyarakat merupakan akidah dalam mempercayai Allah itu Maha Esa. Prinsip yang keempat, dalam prinsip ini mempercayai bahwasanya dalam definisi secara luas yang meragukan akan setiap hubungan dengan akidah ibadah, pergaulan antara sesama manusia ialah merupakan teras dalam kehidupan pribadi dan juga masyarakat. Kemudian prinsip yang kelima meyakini bahwasanya iman dan akhlak merupakan sebenarnya suatu ilmu dan juga sebaik-baiknya suatu ilmu dalam mencapai kemajuan, kemakmuran, dan kekuatan masyarakat Islam. Prinsip yang keenam, masyarakat Islam selalu mengikuti perubahan dan kemajuan melalui struktur sosial, sistem budaya, dan juga kemajuan ilmu. Dan yang terakhir adalah prinsip yang ketujuh, masyarakat Islam merupakan sel atau unit pertama kemajuan Islam. Umat saleh dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk kejayaan Islam. Dan yang terakhir ada hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam, di mana antara masyarakat dengan pendidikan Islam saling berketerkaitan satu sama lain. Masyarakat dan pendidikan merupakan 2 komponen yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat sangat membutuhkan pendidikan dan begitu pula sebaliknya. Masyarakat membutuhkan pendidikan agar dapat mempunyai ilmu pengetahuan agar tidak menjadi bodoh dan menjadi pintar. Kemudian pendidikan membutuhkan masyarakat karena merupakan unsur utama dalam pendidikan. Rumusan masalah yang kedua adalah pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan, di mana terbagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah manusia dan alam, dan yang kedua adalah memanfaatkan lingkungan. Yang pertama ada manusia dan alam, di mana lingkungan harus dirawat dan dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan alam beserta isinya, yang merupakan bahan mentah yang harus diolah dan dilestarikan oleh manusia agar bumi beserta isinya selalu terjaga dan terolah dengan baik. Alam menjadi sumber daya yang selalu dimanfaatkan bagi manusia. Jadi antara manusia dan alam saling membutuhkan satu sama lain seperti simbiosis mutualisme. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu untuk bersyukur. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan lingkungan. Terbagi menjadi 3, yakni tanah, air, dan hutan, di mana tanah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kemudian air merupakan sumber utama hidup manusia, di mana manusia sangat membutuhkan air sebagai keberlangsungan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah hutan, di mana hutan merupakan salah satu tempat berlangsung hidupnya flora dan fauna. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menghasilkan gas oksigen serta dapat mengurangi kadar karbon dioksida atau CO2 yang tersebar di udara. Selain itu, hutan juga digunakan sebagai pelindung banjir, di mana hutan dapat menyerap banyaknya air.
Kemudian ada implementasi pendidikan Islam terhadap masyarakat yang terbagi menjadi 4, yakni pendidikan Islam dalam kurikulum sekolah, membentuk kepribadian dan etika, menanamkan nilai-nilai sosial dan juga penerapan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, pendidikan Islam dalam kurikulum sekolah, di mana salah satu cara untuk melaksanakan pendidikan Islam bagi umat dan masyarakat adalah dengan memasukkan komponen-komponen pendidikan Islam ke dalam kurikulum yang akan diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Kemudian yang kedua, membentuk kepribadian dan etika. Implementasi pendidikan Islam juga menyangkut pembentukan karakter dan etika pribadi. Pendidikan Islam menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai agama seperti kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan kasih sayang dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai sosial. Implementasi pendidikan Islam bagi umat dan masyarakat juga melibatkan penanaman nilai-nilai sosial dari ajaran Islam. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya nilai-nilai seperti saling menghormati, kesejahteraan sosial, toleransi, dan juga rasa persaudaraan yang tinggi. Kemudian yang keempat, ada penerapan ilmu pengetahuan, di mana penyelenggaraan pendidikan Islam juga mencakup penerapan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada implementasi terhadap lingkungan, terbagi menjadi 3, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat, di mana lingkungan keluarga merupakan hal yang sangat utama dan pertama yang dijumpai setiap individunya. Lingkungan keluarga merupakan hal yang pertama dalam menciptakan watak atau karakteristik setiap anaknya. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah ataupun madrasah. Selain pendidikan keluarga, sekolah ataupun madrasah juga termasuk dalam lingkungan pendidikan Islam, di mana dalam pendidikan Islam sekolah lebih diidentikan sebagai madrasah. Namun dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun yang menunjukkan arti sekolah. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Selain lingkungan keluarga dan juga sekolah, lingkungan masyarakat juga mempunyai peranan dan tanggung jawab yang penting dalam keberhasilan pendidikan. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup dalam suatu ruang yang terikat oleh pengalaman serupa dan hidup menurut tradisi dan adat istiadat yang disepakati oleh bersama. Dalam masyarakat, seseorang belajar bagaimana bertindak dan berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku atau norma-norma yang ada dalam masyarakat sekitar. Terima kasih kepada semuanya yang telah mau menonton video ini hingga habis. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe YouTube ini. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.